Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran teks laporan percobaan bagian keempat. Pada video kali ini Bapak akan tampilkan salah satu contoh teks laporan percobaan yang Bapak ambil dari sebuah situs di internet. Judulnya membuat es krim. Tidak lupa juga Bapak mohon izin kepada yang menyusun teks laporan ini dan menampilkannya di situs internet. Terima kasih. Kita akan bahas salah satu contoh ini dari mulai strukturnya, kemudian kebahasaannya, dan tentu isi pokok dari teks laporan ini sebagai model, sebagai contoh agar nanti kita bisa lebih memahami dalam menelaah sebuah teks laporan percobaan. Kita tampilkan halaman yang pertama untuk memudahkan kita dalam menelaahnya. Pertama, kalian baca di sana judul teks laporan tersebut adalah membuat es krim vanila yang lebih sehat. Kalau kita sedikit komentari judul tersebut, menurut pemahaman Bapak, penulisan kata yang itu ejaannya kurang tepat karena baiknya tidak menggunakan huruf kapital. Jadi yang di sana ditulis dengan huruf kecil saja. Mengapa seperti itu? Karena kalau kita lihat di kamus, yang itu tandanya P, partikel. Jadi partikel dalam penulisan judul itu kecil saja. Seperti halnya kata hubung, kata depan itu ditulis huruf kecil dalam judul. Itu. Yang kedua, di bawahnya coba kita lihat tujuannya. Kalau melihat kalimatnya itu digolongkan kepada kalimat apa itu? Digolongkan kepada kalimat majemuk. Kalau kita perhatikan asal kalimatnya itu ada dua kalimat, yaitu membuat es krim yang mengandung sedikit gula dan membuat es krim yang baik dikonsumsi anak. Jadi dua kalimat itu digabung menjadi satu kalimat majemuk atau kalimat kompleks yang dihubungkan dengan menggunakan kata hubung sehingga. Nah, itu kan. Jadi untuk tujuan menggunakan kalimat majemuk. Kemudian di sana ada kata hubung sehingga. Nah, itu untuk tujuan. Selanjutnya di bawahnya bahan dan alat. Coba kita lihat. Kalian perhatikan kata apa yang banyak digunakan di sana, ya kan? Kata bilangan. Di sana ada 400 gram, kan? 1 liter. Itu contoh kata bilangan. Ada 4 butir, 1 sendok, itu kan contoh-contoh kata bilangan. Jadi selain tadi ada kata hubung, ada kata bilangan, itu banyak digunakan dalam penulisan teks laporan. Kalimatnya tadi ada kalimat majemuk di atas itu. Kita tampilkan halaman kedua, di sana ada langkah-langkah kegiatan. Coba kalian perhatikan, sudah Bapak sampaikan di video sebelumnya, bahwa dalam langkah-langkah kegiatan atau proses biasanya banyak menggunakan kalimat perintah. Coba kalian perhatikan. Langkah 1 sampai dengan langkah yang terakhir itu
semuanya menggunakan kalimat perintah. Kata masukkan, adukan, itu kan menggunakan kata-kata perintah. Dan kalimatnya juga kalimat yang terbentuknya menjadi kalimat perintah. Jadi itu. Jadi dalam teks laporan percobaan banyak sekali menggunakan kalimat dan kata-kata perintah, terutama dalam langkah-langkahnya. Selain kata perintah, kalimat perintah, juga di sana ada kalimat ada kata hubung kan, banyak juga kata hubung di sana. Jadi itu. Selanjutnya kita lihat halaman yang ketiga, halaman yang terakhir. Kalian perhatikan halaman yang ketiga. Di sana masih tertulis 2 langkah terakhir dalam kegiatan percobaan membuat es krim. Coba kalian perhatikan, jadi dalam kegiatan langkah-langkah itu ternyata tidak hanya menggunakan kalimat perintah. Kemudian di sana juga ada kata apa? Di sana coba kalian perhatikan. Di sana ada kata bilangan juga ya. Mana kata bilangannya bisa kalian sebutkan itu. Dan yang terakhir, untuk struktur yang terakhir, di sana ada 2 hasil percobaan dengan simpulan. Nah, itu kalian perhatikan kata yang digunakannya apa, kemudian kalimat yang digunakannya apa, kemudian misalkan perhatikan juga ejaannya. Di sana contoh sederhana saja, contoh kecil saja, penulisan es krim. Di sana ejaannya kurang tepat. Nah, ini sangat diperlukan dalam proses menulis teks laporan. Ada yang terakhir, itu prosesnya editing atau penyuntingan. Kita perbaiki ejaan yang keliru, ejaan yang salah, kata-kata yang kurang tepat, kalimatnya diperhatikan. Itu. Kemudian yang simpulan, di sana juga menurut pengetahuan Bapak alangkah baiknya menggunakan kata simpulan, jadi bukan kesimpulan. Itu alasannya, silahkan kalian cari alasannya mengapa, apa bedanya kesimpulan dengan simpulan. Itu untuk penelaahan kita dari sisi pengetahuannya, sisi teoritisnya. Kemudian kita tampilkan lagi ketiganya. Kita akan coba gali informasi yang ada di dalam hasil teks laporan tersebut. Selanjutnya, kita tidak cukup hanya memahami teks laporan percobaan itu dari sisi teoritisnya saja, seperti misalkan tadi strukturnya, dari mulai judul, tujuan, langkah-langkah, hasil, kemudian simpulan, juga kebahasaan yang ada di dalamnya, kalimat perintah, kalimat menjemuk, kata hubung, dan sebagainya. Juga yang tidak kalah penting adalah pengetahuan, keterampilan kita berbahasa. Salah satunya adalah mampu menyerap informasi yang ada dalam teks laporan tersebut. Cara menguji apakah kita mampu menyerap informasi dari teks laporan yang kita baca atau yang kita dengar dibacakan teman atau orang lain, cara mengujinya adalah bisa dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan isi teks, atau misalkan menuliskan kembali isi teks tersebut, atau menyampaikannya juga secara lisan. Misalnya untuk teks laporan percobaan ini, misalkan ada pertanyaan seperti ini: apa informasi yang penting yang kalian peroleh berdasarkan teks laporan itu? Kalian bisa menjawab misalkan, oh, cara membuat es krim vanila yang lebih sehat misalkan, atau
cara membuat es krim vanila yang baik dikonsumsi oleh anak misalkan dan sebagainya. Atau misalkan coba jelaskan langkah-langkah membuat es krim vanila. Nah, kalian harus mampu menjelaskan sesuai dengan isi teks tersebut. Itu saja dulu penjelasan Bapak pada video kali ini. Takut kepanjangan, kita lanjutkan pada video berikutnya dan pembelajaran berikutnya.